Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Lady K. Saya senang Anda hadir bersama saya hari ini saat saya membahas topik menarik dan tepat waktu. Saya Lady K sebagai pembawa acara Anda. Hari ini kita akan menyelami dunia inovasi telehealth dan bagaimana inovasi tersebut mengubah pemberian layanan kesehatan, terutama setelah pandemi. Ya, telehealth telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, khususnya selama pandemi COVID-19. Awalnya layanan ini sebagian besar terbatas pada konsultasi telepon, terutama di daerah pedesaan dengan akses terbatas ke penyedia layanan kesehatan. Namun kemajuan teknologi membuka jalan untuk mengintegrasikan konferensi video, aplikasi kesehatan seluler, dan pemantauan pasien jarak jauh yang menjadi landasan bagi adopsi yang lebih luas. Jadi dapat dikatakan pandemi bertindak sebagai katalis utama bagi pertumbuhan pesat layanan telehealth. Karena jarak sosial menjadi kebutuhan dan kunjungan layanan kesehatan langsung menurun, banyak penyedia layanan beralih ke telehealth sebagai solusi praktis. Pergeseran ini menyebabkan peningkatan kesadaran dan penerimaan telehealth, baik di kalangan penyedia layanan kesehatan maupun pasien. Statistik utama mencerminkan perubahan dalam penggunaan telehealth. Di Amerika Serikat, sebelum pandemi diperkirakan hanya sekitar 11% orang dewasa yang menggunakan telehealth pada tahun sebelumnya. Kemudian pada puncak pandemi, angka ini melonjak hingga hampir 46%. Banyak pasien dan penyedia layanan melaporkan pengalaman positif dengan telehealth yang menghasilkan perumusan kebijakan yang menguntungkan dan model penggantian biaya untuk lebih mendorong penggunaannya. Kedepannya, seiring terus berkembangnya lanskap perawatan kesehatan, telehealth diharapkan tetap menjadi elemen krusial dalam pemberian perawatan kesehatan. Berlanjut di segmen ini, kita akan membahas teknologi yang mendorong pertumbuhan telehealth. Inovasi seperti alat konferensi video dan portal kesehatan kini penting untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Konferensi video tersebut memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan konsultasi virtual, memastikan pasien menerima perawatan tepat waktu tanpa harus datang langsung. Portal pasien semakin meningkatkan pengalaman telehealth dengan memberi pasien akses mudah ke catatan medis, hasil lab, dan penjadwalan janji temu, memberdayakan mereka untuk mengambil pendekatan yang lebih praktis terhadap manajemen kesehatan mereka. Baiklah, kami akan menyertakan wawasan dari pakar telehealth yang menekankan pentingnya platform yang mudah digunakan. Pakar tersebut mencatat bahwa kemudahan penggunaan sangat penting bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan, karena hal itu berdampak signifikan pada keterlibatan dan kepuasan. Antarmuka yang efisien dapat membantu mengurangi frustasi dan mendorong komunikasi yang lebih baik antara pasien dan dokter. Dengan memanfaatkan teknologi ini, telehealth terus berkembang membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses dari sebelumnya. Telehealth telah mengubah hasil perawatan pasien secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan. Bagi banyak pasien, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah yang kurang terlayani, telehealth telah menghilangkan hambatan yang sebelumnya menyulitkan akses perawatan. Dengan memungkinkan pasien berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan dari rumah mereka yang nyaman, telehealth menghemat waktu perjalanan dan mengurangi stres yang terkait dengan kunjungan langsung. Salah satu dampak yang paling menonjol terlihat dalam perawatan kesehatan mental. Banyak individu yang ragu untuk mencari bantuan karena stigma atau tantangan logistik telah beralih ke opsi telehealth.
Misalnya, seorang pasien yang menderita manajemen kecemasan merasa takut untuk mengunjungi klinik secara langsung. Dengan memanfaatkan teleterapi, mereka dapat menerima dukungan yang konsisten dan mengembangkan strategi penanganan tanpa tekanan tambahan dari kunjungan langsung. Selain itu, manajemen penyakit kronis telah mengalami peningkatan. Seorang pasien diabetes berbagi bagaimana telehealth memungkinkan mereka untuk secara teratur terhubung dengan penyedia layanan kesehatan mereka untuk menyesuaikan perawatan berdasarkan data waktu nyata dari perangkat pemantauan kesehatan. Pendekatan proaktif ini telah menghasilkan manajemen kondisi mereka yang lebih baik dan meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan. Jadi, telehealth telah terbukti menjadi pengubah permainan dalam pemberian layanan kesehatan, memberdayakan pasien melalui peningkatan akses dan membina praktek manajemen kesehatan yang lebih baik. Saat kita mengeksplorasi kekuatan transformatif telehealth, penting untuk mengakui tantangan yang masih menghambat adopsi telehealth secara luas. Salah satu hambatan signifikan adalah akses teknologi. Tidak semua pasien memiliki perangkat yang diperlukan atau koneksi internet yang andal untuk konsultasi virtual, khususnya di daerah pedesaan atau berpendapatan rendah. Kesenjangan digital ini dapat memperburuk ketidakadilan yang ada dalam akses layanan kesehatan. Tantangan lain melibatkan kebijakan penggantian biaya atau asuransi. Sementara banyak penyedia layanan melaporkan pengalaman positif dengan telehealth, aturan penggantian biaya yang tidak konsisten di berbagai negara dan rencana asuransi dapat menghalangi praktek layanan kesehatan untuk menawarkan layanan ini. Beberapa penyedia layanan khawatir tentang pembayaran yang memadai untuk kunjungan telehealth, yang dapat menyebabkan keengganan untuk mengintegrasikan layanan ini sepenuhnya ke dalam praktek mereka. Kita akan mendengar dari penyedia layanan kesehatan yang mengkhususkan diri dalam telehealth untuk mendapatkan wawasan yang lebih lanjut tentang tantangan ini. Mereka berbagi pengalaman mereka dalam mengatasi rintangan ini dan membahas strategi untuk mengatasinya. Misalnya, banyak penyedia layanan telah menemukan keberhasilan melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat yang membantu memfasilitasi akses ke teknologi untuk populasi yang kurang terlayani. Lebih jauh, pakar tersebut menekankan pentingnya advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung penggantian biaya layanan telehealth yang adil. Mereka menyoroti upaya berkelanjutan untuk melobi penggantian biaya telehealth yang berkelanjutan, bahkan saat kunjungan langsung kembali dilakukan, untuk memastikan bahwa pasien terus memiliki akses ke pilihan perawatan yang nyaman dan efektif. Dengan mengatasi tantangan ini secara langsung, kita dapat berupaya menuju lanskap telehealth yang lebih inklusif dan efisien yang pada akhirnya menguntungkan semua pasien. Saat kita menutup episode ini, mari kita rangkum kembali poin-poin utama yang telah kita bahas. Kita membahas bagaimana inovasi telehealth telah mengubah drastis pemberian layanan kesehatan, khususnya setelah pandemi. Kita menyoroti kemajuan teknologi yang mendorong perubahan ini, seperti konferensi video dan portal pasien yang meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan pasien dalam perjalanan pengelolaan kesehatan mereka. Kita juga menyinggung dampak positif pada hasil pasien, khususnya untuk layanan kesehatan mental dan pengelolaan penyakit kronis. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah pengalaman dengan telehealth? Bagikan cerita Anda kepada saya. Saya ingin menyertakan wawasan Anda dalam percakapan mendatang. Terima kasih kepada semua tamu atas kontribusinya hari ini dan kepada para pendengar yang telah mendengarkan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan episode ini
dengan teman dan keluarga. Sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab singkat, di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan Anda tentang telehealth. Sebentar, saya menerima pertanyaan bagus dari Alex di Ohio, Amerika Serikat. Apa yang harus saya cari dari penyedia telehealth? Pertanyaan bagus, Alex. Alex, karena Anda berada di Amerika Serikat, maka saat memilih penyedia telehealth, periksa apakah mereka memiliki lisensi di negara bagian Anda. Tinjau kredensial mereka dan pertimbangkan platform teknologi mereka. Kemudahan penggunaan adalah kuncinya. Pertanyaan lain dari Sarah di Indonesia. Apakah ada kondisi tertentu yang paling cocok untuk telehealth? Sarah, banyak kondisi seperti tindak lanjut rutin, konsultasi kesehatan mental, dan manajemen penyakit kronis yang ideal untuk telehealth. Ingat, sebaiknya konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda untuk mengetahui apa yang cocok untuk Anda. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Di episode berikutnya, kita akan membahas peran kecerdasan buatan dalam perawatan kesehatan dan bagaimana hal itu mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan medis. Saya percaya Anda tidak akan mau melewatkannya. Sampai jumpa lagi, tetaplah sehat dan terhubung. Salam.